95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Belitung dimanapun kalian berada. Saat ini kembali lagi bersama saya Tria dalam obrolan Belitung Pagi, Rabu 19 Februari 2025 di RRI Belitung 95,5 FM. Dan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah obrolan menarik yang tentunya saya juga di sini dengan seorang narasumber yang sangat-sangat istimewa, yang sangat spesial tentunya, yang jauh dari Kabupaten Belitung Timur, yaitu Bapak Burhanuddin ataupun Pak Aan. Selamat pagi Pak Aan. Assalamualaikum, selamat pagi buat para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam hormat dan salam sayang buat Anda semua. Iya, bagaimana Pak nih kabarnya di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Perjalanan tadi dari Manggar ke Tanjung 60 menit lancar ya Pak? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Ya, baik pendengar, sosok Burhanuddin ataupun Pak Aan ini merupakan sosok yang sangat menginspiratif tentunya bagi seluruh masyarakat Belitung Timur, tidak hanya untuk para orang tua mungkin, tetapi juga para kalangan anak-anak muda, menjadikan beliau ini sebagai sosok contoh yang memiliki beribu pengalaman dalam usia beliau yang sudah tentunya ini tidak muda lagi begitu Pak ya. Dan pendengar, kemarin juga pada Senin ya Pak kalau nggak salah, tanggal 17 Februari ya Pak, beliau ini secara resmi melepaskan jabatan sebagai Bupati Belitung Timur untuk masa pilkada tahun 2020 ya Pak. Ya. Oke, bagaimana Pak? Tentunya ini menjadi suatu hal yang menarik ya Pak, di selama 3 tahun kurang lebih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Kesan-kesannya seperti apa sih Pak? Baik, buat para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama izinkan saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat buat semua. Di hari ini adalah hari terakhir dari sebuah perjalanan panjang saya sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Belitung Timur sebagai sebuah kabupaten pemekaran yang terbentuk tanggal 27 Januari. Di usia 22 tahun Belitung Timur, saya memimpin itu di dekade kelima. Nah, dimulai tahun 2021 dan kurang lebih jabatan saya cuma 4 tahun. 4 tahun. Ya, dan sebelumnya saya menjabat sebagai wakil bupati dan dilanjutkan sebagai bupati. Oke. Gitu. Ini juga kalau nggak salah ini Bapak itu pernah menjadi seorang ASN ya Pak, pernah menjadi seorang guru nih. Boleh diceritakan Pak sedikit kesan pesannya itu selama Bapak menjadi seorang ASN, terutama menjadi seorang guru itu seperti apa sih Pak kepada para pendengar kita di pagi hari ini Pak? Ya, perjalanan panjang karir orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang fokus tekun di dalam menjalani profesional karir mereka. Sementara saya sendiri mulai berkarir sebagai seorang guru itu tahun 87. Saya berhenti menjalani karir sebagai guru itu tahun 87 tanggal 10 Mei ya, 10 Mei 87 saya berhenti jadi guru. Dari awal saya tamat sekolah guru tahun 86. 10 Mei 87 saya berhenti jadi guru setelah pemilu tahun 87. Saya keluar dari guru, saya melanjutkan sekolah ke Bandung dan tahun 91 saya balik kampung. Dan di situ saya kembali memulai karir sebagai seorang guru dan terjun di dunia politik di masa Orde Baru. Dan tahun 97 saya baru terpilih jadi anggota DPRD Pulau Belitung. Jadi pada waktu itu Belitung dengan Baltim masih bersatu menjadi sebuah pulau dengan satu kabupaten. Nah, di situ saya awali karir politik saya tahun 91 itu. Tahun 97 baru terpilih jadi anggota dewan dan terhenti
langkah politik di depan itu tahun 1999 setelah reformasi 98. Iya. Karena pemilu diulang pada waktu itu. Dan selanjutnya saya balik ke PNS dan meneruskan karir saya di PNS dan terhenti lagi di tahun 2015. Oke. Di 2015 saya berhenti menjadi pegawai negeri sipil dengan hormat tanpa pensiun. Sampai pensiun. Ya, Oke, karena baik. usia saya pada waktu itu belum mencukupi untuk mengambil pensiun Berapa atau sih, pensiun Pak? dini. Umur berapa waktu itu? Pada waktu itu saya berhenti pada usia 48 tahun. 48 48. tahun saya berhenti jadi pegawai negeri sipil dengan jabatan saya eselon 2 dan pangkat golongan saya 4C. Wow. Ya, jadi saya berhenti dan mencalonkan diri malah itu menjadi wakil bupati. Dan alhamdulillah saya meneruskan di karir politik saya sebagai wakil bupati di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Gitu. Selain pernah menjadi seorang ASN juga sebagai guru, Bapak ini juga ternyata aktif ya Pak dalam beberapa organisasi yang telah Bapak jalani selama ini. Salah satunya kalau nggak salah pernah aktif menjadi Ketua DPD KNPI Belitung Timur ya Pak. Yep. Ya itu Jadi- itu bagaimana tuh ceritanya? panjang. Ini cerita kalau KNPI panjang Ya, ceritanya. Ya. boleh mungkin dibagi sedikit ini kepada pendengar kita. Sebenarnya pada waktu itu saya mencalonkan diri jadi ketua KNPI Belitung sebenarnya, bukan Belitung Timur. Belitung, Ya, di tahun 2003, ya 2003 kalau nggak salah. Pada waktu itu saya mencalonkan diri menjadi ketua KNPI Belitung. Namun pada waktu itu saya tidak bisa mencalonkan di Belitung dikarenakan KTP saya di KTP Kelapa Kampit waktu itu. Oh, harus di kabupaten ini berarti. Jadi ya. domisili saya di Kelapa Kampit, gitu ya, domisili di Kampit dan di dalam anggaran dasar rumah tangga KNP itu nggak ada itu. Oke. Tetapi pada waktu itu di dalam tatipnya saya tidak disebutkan bahwa calon ketua KNP itu harus di Belitung, di Tanjung Pandan dalam hal ini. Maka saya mundur jadi ketua KNPI, calon ketua KNPI Belitung. Pasca Pak Sanem waktu itu jadi ketua Pak KNPI. Sanem, ya. Jadi saya mundur dan selanjutnya saya bersama dengan teman-teman di Beltim mengadakan gerakan sedikit lah untuk membentuk Iya. Kabupaten Belitung Timur. Oh, Nah, tahun 2003 itu Pak. 2003. Dan dari situlah muncullah gerakan-gerakan kita untuk membentuk kabupaten dan alhamdulillah akhirnya 27 Januari 2003 kita menjadi sebuah kabupaten Belitung Timur. Berarti sedikit banyaknya ini Kabupaten Belitung Timur ini Bapak yang pertama kali sekelompok itu yang membentuk Kabupaten Belitung Timur itu sendiri ya Pak? Kalau sebagai orang yang ikut bergembira sebenarnya, bukan orang yang Bergembira. ya. Jadi kita penggembira saja lah, jangan merasa kita menjadi tokoh. Kita orang yang ikut bergembira bersama-sama ingin membentuk sebuah rumah baru dengan nama Belitung Timur. Dengan ide dan gagasan, dengan ide dan upaya untuk kita sedikit melakukan perubahan terhadap administrasi pemerintahan, terhadap pemerataan pembangunan, dan upaya-upaya lain untuk kita lebih mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Tentunya di usia 22 tahun Belitung Timur saya memang ada perubahan, ya. tidak seperti dulu gitu, ada jauh berubah lah. Walaupun dengan kemampuan keuangan yang sangat terbatas, kita mencoba untuk tahapan demi tahapan untuk melakukan pembangunan dari fase ke fase kepemimpinan daerah pada waktu itu dengan berpedoman kepada RPJP Belitung Timur dan RPJMD masing-masing kepala daerah. Iya. Dan alhamdulillah dari fase ke fase kita telah melihat sisi perubahan dan ada penampakan baru lah di Belitung Timur daripada fase ke fase kepemimpinan kepala daerah. Itu yang terjadi gitu ya. Di fase saya terakhir kan itu kolong minyak. Iya. Ya kan? Itu Jadi ada penampakan baru di Belitung menjadi- Timur, di fase iya. saya ada kolong minyak gitu ya. Dulu ada sedikit Bukit Samak yang dulunya seperti Iya, daerah ikon ya. ya sekarang ya itu terserah. Nanti kita serahkan pada masyarakat dan ke Pok Darwis dia selalang lah untuk menyelesaikan itu. Tapi yang Iya. penting ada penampakan baru lah Ada dari setiap perubahan ya, Pak, ada berarti. setiap peninggalan lah sedikit gitu kan. Walaupun dengan kemampuan keuangan terbatas dan kita juga harus berintegrasi dengan pemerintah pusat dalam membangun daerah gitu. Itu waktu Bapak nih membentuk Kabupaten Belitung Timur itu masih usia berapa sih Pak? Masih tergolong Ya, muda kayaknya. Kalau pada masa itu sekitar usia masih 40-an lah. Masih 40-an. Jadi bersama dengan teman-teman di LSM GKM itu saya masih di LSM GKM bersama dengan teman-teman di Kelapa Kampit
bersama dengan Pak Gwit Cardi, bersama dengan Pak Bambang Suhendro, Pak Eka Budiarta, Pak Hasan, ya, ada Pak Hasan namanya, salah satu pengusaha di Kelapa Kampit, dan juga beberapa teman-teman yang lain lah ya, ada Pak Anasrul Hakim. Jadi kita berkolaborasi bersama untuk membangun gagasan dan ide pada waktu itu, sehingga kita memulai membentangkan spanduk di Kelapa Kampit dan di Manggar pada waktu itu. Ya, dan pada waktu itu kita membentangkan spanduk di depan kantor pajak Manggar dengan tulisan "Selamat datang di ibu kota Kabupaten Belitung Timur". Itu kita masang tuh sekitar jam 11 malam. Dan kita pamit pada waktu itu pemasangan spanduk itu bersama kita ke tempatnya tokoh masyarakat anggota DPRD Belitung, Pak Masri Sadeli pada waktu itu. Kita pamit ke beliau kalau ada yang nanya bahwa kami yang memasang spanduk itu. Termasuk di Kelapa Kampit kita juga buat spanduk yang bertuliskan Anda memasuki wilayah Kabupaten Belitung Timur. Padahal belum terbentuk. Itu baru wacana dan gagasan saja. Nah, dari situlah mulai teman-teman se-Belitung Timur, dari ISBT, terus dari teman-teman bersepakatlah untuk membuat ide dan gagasan, akhirnya merumuskan untuk Belitung Timur. Termasuk itu juga dipilihnya kota Manggar itu ya Pak, berarti ininya ditentukan dari... Ya kalau ibu kota segala macam panjang prosesnya. Yang penting pada waktu itu kita niatnya sama, clue-nya sama, bahwa visi kita sama, bahwa ini harus jadi sebuah kabupaten pada waktu itu gitu. Oke. Baik Pak, ini sepertinya kan dari awal sebagai seorang guru, kemudian pernah juga di beberapa perangkat daerah gitu kan, pernah menjabat sebagai kepala Bapeda kalau ya. Terus kepala dinas pariwisata juga kan Pak. Dan akhirnya memilih terjun ke dunia politik. Mungkin dari 3 pengalaman ini yang menurut Bapak paling berkesan di antara menjadi seorang guru ataupun kepala dinas ataupun seorang politikus gitu, mana sih Pak yang menurut Bapak itu benar-benar berkesan dalam hidup Bapak ini? Semua memiliki kesan yang baik, dan itu tergantung kita membawanya. Artinya kembali kepada niatnya. Niat kita untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kita membangun goodwill dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang baik. Saya berkarir di ASN pemerintah Belitung Timur itu sejak tahun 2023 akhir atau 2024 awal. Dan sampai seterusnya saya bermula dari seorang kasih, kepala seksi, sampai dengan akhirnya saya menjadi saya sebagai kepala dinas. Dan sepanjang perjalanan kita, Belitung itu awalnya daerah tertinggal. Ya, kita sebagai kabupaten tertinggal bersama dengan Kabupaten Bangka Selatan di wilayah Bangka Belitung. Dan itu baru tuntas kita melepaskan daerah tertinggal itu pada tahun 2015. Pada transisi pemerintahan Pak Basuri. Ya. Jadi 2010 ke 2015 kita clear, sudah daerah tertinggal. Jadi sepanjang itu kita mencoba untuk menuntaskan akar masalah dari persoalan Belitung yang tertinggal. Dan setelah itu kita coba untuk menjadi sebuah daerah yang mampu bersaing dengan teman-teman di kabupaten lain di Bangka Belitung dan juga di Indonesia. Dan sampai dengan hari ini, baik dari segi tata kelola pemerintahan dan segala macam, ya alhamdulillah. Belitung Timur juga dari segi pengelolaan keuangan sudah mendapatkan WTP 5 kali berturut. Gitu. Berarti ini lumayan signifikan ya Pak kemajuannya. Ya, banyak cerita dan pengalaman, banyak kesan dan tantangan dalam menjalankan karir. Gitu. Oke pendengar, kita akan break dulu beberapa menit dan akan kita lanjutkan dalam obrolan berikutnya. Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya,
para pendengar RRI Belitung, kembali lagi di frekuensi 95,5 MHz dan kita masih berbincang lebih lanjut kepada sosok Pak Burhanuddin atau Pak Aan ini. Ya Pak, ini kita lanjut lagi nih perbincangan Bapak. Tadi kan sudah berbincang-bincang nih dari seorang ASN, kemudian memilih untuk jadi seorang wakil bupati. Itu boleh diceritakan nggak? Ya, Kenapa itu alasannya menjadi wakil bupati hingga menjadi seorang bupati Belitung Timur ini, Pak? Kan dari awal saya udah sampaikan gitu ya. Ya. Waktu mencoba masuk dalam rangkaian pembentukan Kabupaten Belitung Timur, artinya ada niat baik bersama kita komponen masyarakat generasi muda pada waktu itu untuk Belitung Timur. Iya. Ya. Artinya kita ingin melihat ada semacam sebuah perubahan dari sebuah daerah yang kita mekarkan. Iya. Nah, sepanjang perjalanan berkarir kita sudah mencoba untuk menata, bekerja bersama, dan akhirnya kita harus berpikir bagaimana kalau kita masuk dalam sistem itu. Untuk memajukan daerah sendiri ya, Pak? Dan kan nggak mungkin langsung jadi bupati kan gitu. Iya. Dan memutuskan untuk berhenti menjadi pegawai negeri sipil itu bukan hal yang mudah buat saya. Iya. Karena saya masih punya anak yang masih sekolah pada waktu itu. Dan saya harus banyak pertimbangan. Dan akhirnya dengan persetujuan keluarga, saya harus memutuskan untuk berhenti menjadi PNS. Walaupun banyak suara-suara sumbang pada waktu itu menyatakan bahwa saya akan ngirit kaleng karena saya melawan petahana, bahwa saya akan menyesal nanti karena saya berhenti jadi pegawai negeri sipil. Lebih banyak yang mencemoohkan ketimbang yang mensupport pada waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah saya berhenti, saya maju dengan komitmen dan integritas yang baik. Alhamdulillah dukungan pun datang. Dan alhamdulillah pula kami bisa memenangkan pertarungan pada waktu itu untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada masa 2015-2020. 2020 ya. Dan pada itu saya mendampingi Pak Yusli Iza. Dan dari situ kita mulai mencoba untuk melihat, dan di akhir masa jabatan kami, saya dengan Pak Yusli lah kita mulai mendapatkan BTP yang pertama kali. Sampai dengan saat ini. Sampai 5 kali, itu udah berapa kali berturut-turut Pak? 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut. Waktu Bapak ini memilih menjadi seorang wakil bupati, dukungan dari pihak keluarga tuh pasti bagaimana sih Pak? Ya, pasti kalau support dong ya. pro dan kontra pasti ada. Ada. Pro dan kontra pasti ada. Artinya kan melepaskan kenyamanan sebagai seorang ASN betul. dengan gaji, dengan tunjangan kinerja, Masa TVP depan misalnya, juga segala kan. macam, pensiun pasti ada. Kalau meneruskan, ngapain ngotot-ngotot menjadi wakil bupati yang 5 tahun dan segala macam. Dan kalau itu pilihan dalam hidup, ya orang nggak bisa untuk menghalangi. Artinya kalau kita sudah memutuskan ya jalan nih. Resiko pasti kita hadapi gitu ya. Banyak tantangan dan hambatan itu pasti ada. Kembali kepada niat. Kalau memang niat kita baik, ya insya Allah pasti akan ada kemudahan dari Allah. Jadi sesulit-sulit kita hidup itu pasti ada kemudahan oleh Allah. Betul. Ya, jadi karena kita sudah menjalankan beberapa proses, dan memang pada waktu saya menjadi bupati itu tidak mudah. Nggak mudah ya Karena Pak? di tahun 2021 itu kan kita menghadapi pandemi COVID. Iya betul sekali. Ya, saya pun berkampanye pada waktu itu pada masa pandemi COVID. Iya. Ya, pandemi COVID-19 yang semua serba terbatas, Pakai masker semua kan juga. ya teriak tahu lah itu kan. Iya. Nah, di saat itu dari 2020 sampai 2021 pun setelah kita dilantik pun jadi bupati wakil bupati, kita masih menggunakan sistem pengamanan COVID, ya pengamanan COVID. Dan sampai dengan selesai COVID pun tahun 2021 ke 2022 itu masih ada pasca COVID, kita masih mencoba untuk melakukan penataan perbaikan ekonomi, penataan kesejahteraan masyarakat dengan sistem sosial UMKM, terus kita dorong untuk melakukan perbaikan penataan baru. Sehingga proses dari 2021-2022 itu kita masih berhadapan dengan pandemi COVID, pandemi COVID. Dan baru kita mulai bisa action itu untuk bekerja 2023. 2020 berarti jabatan Bapak ini sangat singkat dan pendek, dan memang
Bagi masyarakat tidak begitu memahami hal tersebut, karena kan bagi masyarakat simpel melihatnya, apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, apa yang gue tahu, ya itu. Gitu kan. Mereka tidak bisa melihat bahwa siklus perjalanan atau siklus pemerintahan itu mereka melihat udah satu fase, hasilnya mungkin nggak ada, sekarang itu nggak hanya melihat pada faktor fisik, tapi dalam sebuah pemerintahan itu bukan hanya fisiknya pembangunan yang harus dilihat, tetapi ada hal-hal lain yang harus dilihat. Pertama, tantangan terbesar mengurus pemerintahan itu adalah bagaimana kita menata internal. Internal itu dalam artian bagaimana kita menata aparatur sipil negara sebagai pelaksana fungsi tugas-tugas pokok pemerintahan. Kalau itu ditata dengan baik, nah, semuanya punya visi yang sama, insya itu Allah bisa on the lancar ya track, Pak. gitu. Ini kita bicara sedikit tentang keluarga nih. Ngomong-ngomong, Bapak ini sekarang masih bujangan kah atau atau sudah punya istri atau ini? Saya Karena nampak muda sekali ini. Saya saat ini pensiun menikmati bekerja sebagai MC sekarang ini. Apa itu Ya, MC? terhitung tanggal MC pernikahan. 17 kemarin saya sudah jadi MC. MC-nya bukan MC apa? Ngomong cucu. Oh, ngomong cucu, oke. Jadi sudah mulai Ya. bekerja sebagai pengasuh cucu sekarang ini, gitu ya. Dan menikmati hari tua. Wis, menikmati hari tua nih guys. Berarti cucu berapa Sekarang punya cucu 2. Cucu 2, cewek, cowok, Cewek dua-duanya. anak berapa Pak? Anak cewek 2, cowok 1. Sekarang 2 yang sudah menikah, 1 yang belum. Ada yang masih bujangan Pak? Bisa Nggak dikenalin ada. mungkin ada Kalau masih gadis? Saya anak perempuan yang masih bungsu dan semua sudah bekerja. Alhamdulillah. Istri 1 ya Pak? Alhamdulillah sebenarnya hari 1. Jangan nambah-nambah lagi. Gak ada niatan nama lagi nih Pak. Alhamdulillah enggak. Berarti setia sampai akhir hayat ya Pak. Oke Pak, mungkin kita akan kembali lagi ke topik selanjutnya. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan, dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar kembali lagi di RRI Belitung di frekuensi 95,5 MHz, dan pendengar di siang hari ini saya tidak akan sendiri tentunya, dan saat ini sudah hadir bersama kita salah satu rekan saya yaitu Bang Arif. Kita sapa dulu Bang Arif. Selamat siang Bang Arif. Ya, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Arif Juliantoro yang akan menemani saudara Tria dalam obrolan pagi hari ini, pendengar.
Bagaimana nih Bang kabarnya Bang hari ini rekan Arif? Ya, alhamdulillah masih tetap sehat, bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, mungkin dari Bang Arif nih, bagaimana nih? Kita kedatangan tamu yang spesial. Saat ini di studio kita ada Pak Aan nih. Mungkin udah Bang Arif udah kenal sama beliau, pasti kenal dong. Iya. Ya kemarin kan saya sempat tugas di Kabupaten Beltim itu sekitar 10 bulan ya. Wih, 10 bulan itu sampai brojol dong. Jadi sudah cukup kenal lah dengan Pak Aan atau Pak Burhanuddin ini. Oke. Pasti banyak kenangan dong sama Pak Aan ini. Iya. Mungkin Bang Arif sendiri bisa diceritakan sedikit kepada para pendengar sosok Pak Aan ini di mata Bang Arif gitu, yang pernah menjadi seorang reporter di Kabupaten Belitung Timur. Seperti apa sih Pak? Kalau saya melihat ya, selama saya 10 bulan di Belitung Timur itu, saya melihat sosok Pak Aan ini adalah pemimpin yang tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat apa saja yang terjadi di lapangan itu. Tidak segan-segan. Iya. Tuh Pak, bagaimana Pak menanggapi rekan kita ini? Ya kalau saya dengan Mas Arif ya, sejak dia baru masuk ke Belitung Timur, saya pertama kali tanya, ini anak mana? Widih, anak mana nih? Ya kan? Ternyata sebenarnya dengan Mas Arif itu sering ketemu waktu di Bangka ya Mas Arif. Sering ketemu di Bangka dengan beliau. Dan Mas Arif ini rupanya dulunya pernah bekerja juga di Pemkab Bangka Barat. Iya, Di Diskominfo, Pak. Diskominfo. Iya. Oh itu beliau mengikuti Pak Sukirman ya. Nah, setelah itu beliau masuk ke Beltim dan sering ikut saya juga lah. Sering ikut saya untuk turun ke lapangan dan meliput berita-berita tentang Beltim pada waktu itu ya Mas. Iya. Tapi intinya saya berterima kasih kepada semua pihak, baik insan pers maupun LSM dan semua orang yang berkomitmen mendorong percepatan pembangunan di Belitung Timur. Dan ya sekali lagi kalau kita bukan manusia super, Iya. kita butuh semua pihak dan kalau jadi bupati itu memang harus siap mental. Siap mental ya Siap Pak? mental. Jadi kita jangan jadi pecundang, kita harus jadi pemenang. Oke. Jadi kita kalah menang itu biasa. Jadi kalau kita turun ke lapangan, kalau kita mendengarkan, melihat kondisi yang di lapangan, ya semampu kita mampu kita lakukan. Kalau kita nggak mampu ya jangan kita paksakan. Artinya nggak perlu kita menjanjikan sesuatu yang membuat orang harus mengejar kita secara berlebihan. Karena itu selama saya menjabat sebagai bupati, program yang kami laksanakan dan alhamdulillah terlaksana dengan baik sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Misalnya ya. contoh program Yuk Nyulik Pasien atau program Yuk ketahanan ke pangan, Ume. Yuk ke Ume itu kan jalan. Terus juga ada juga program Yuk yang Sekolah lain, juga Yuk ya, Sekolah. Pak. Nah, Yuk Sekolah itu kan juga sampai dengan hari ini juga kita sudah berproses. masih Termasuk berlanjut, kita juga memberikan bantuan beasiswa kepada anak kita melalui kerjasama dengan perguruan tinggi swasta yang ada di luar, dan itu murni bukan biaya pemerintah daerah, tapi biaya pihak perguruan tinggi. Kita hanya menyeleksi anak kita untuk kita kirim kuliah. Jadi intinya semua tergantung niat baik kita lah untuk Tergantung kita ya, berbuat. Itu oke. aja. Nah Pak, yang Iya. ingin saya tanyakan ini, di kepemimpinan Bapak Burhanuddin ini, Bapak mengutamakan masalah pendidikan Pak. Itu kenapa sih Pak? Ya pertama gini, saya kan sebagai seorang guru, Hmm. saya tidak pernah melepaskan diri bahwa saya adalah guru. Karena saya pernah sekolah guru, saya kuliah menjadi seorang pendidik, dan saya melihat begini, dunia pendidikan saat ini banyak ada terkesan membuat kita menjadi kaku di dalam kita menerjemahkan tugas pokok dan fungsi. Dunia pendidikan itu kan seorang guru itu harus memiliki 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, dia harus mampu untuk memahami psikologi pendidikan. Iya. Dia memahami tentang pedagogik pendidikan dan didaktik metodik. Ketiga hal ini menjadi kata kunci bagi seorang guru di dalam dia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pelaksanaan di dalam pendekatan-pendekatan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan sistem pembelajaran secara merdeka belajar, itu seorang pendidik masuk ke dalam dunia sekolah atau masuk ke dalam ruang kelas. Itu bukan dia langsung mentransfer ilmu, tetapi bagaimana dia memahami dulu lingkungan sosial, lingkungan dunia di mana dia akan bertugas. Karena setiap tempat itu memiliki keunikan, memiliki perbedaan sosial, ekonomi
yang harus dipahami oleh seorang guru di saat dia masuk dalam dunia pendidikan, di saat dia mengajar dalam satu tempat. Oke. Itu. Karena saya ingin cenderung bahwa pendidikan itu penting dan harus dipahami secara utuh oleh seorang guru terhadap dunia mengajar yang mereka lakukan. Gitu. Oke, sangat luar biasa ya pendengar Iya, ya. ini kalau boleh tahu dari kacamata Bapak nih sebagai seorang guru, pendidikan di Belitung Timur saat ini nih bagaimana sih Pak? Apa yang perlu dibenahi mungkin ke depannya? Ya, pertama pembenahan dari segi infrastruktur. Infrastruktur. Ya, karena hampir rata-rata infrastruktur kita masih banyak yang perlu untuk kita rehab, kita Oke. perbaiki. Ya. Kedua, peningkatan kapasitas atau kemampuan para pendidik. Dengan mereka belajar, guru sekarang ini harus lebih cerdas, lebih pintar daripada murid. Betul. Ya. Kalau dulu dengan sistem teknologi yang belum canggih saat ini, guru masih bisa menggunakan teknik yang lain. Kalau dia nggak tahu, besok baru dijawab. Oke. Tapi kalau sekarang, hitungan detik, hitungan menit, murid lebih jago untuk menjawab itu. Benar itu. Berarti Ya gurunya kan? harus lebih aktif lagi. Ya, artinya guru jangan iya. sampai gaptek. Iya itu betul. Ya. Karena dalam hitungan detik, hitungan menit, murid lebih bisa menjawab. Dan itu akan menjatuhkan wibawa Oke. bagi seorang guru di hadapan kelas. Karena handphone guru mungkin kalah canggih dengan handphone murid. Betul itu. Benar Iya, sekali itu, Pak. Ya kan? Iya, iya. Nah, artinya kalau di dalam dunia pendidikan itu, betul-betul kita sebagai seorang pendidik harus mampu bersikap lebih cerdas. Yang kedua, harus mampu membangun kolaborasi dengan orang tua murid. Iya, betul itu, Pak. Jadi, kenapa saya sampaikan membangun kolaborasi? Jangan sampai orang tua murid menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada guru. Apabila guru sedikit mencubit aja, orang tua bereaksi luar biasa. Iya. Seakan-akan menjustis bahwa guru itu kejam, bahwa guru melanggar hak anak. Iya. Di rumah, apakah orang tuanya tidak pernah mencaci maki anaknya kalau anaknya salah? Iya betul. Apa orang tua tidak pernah memukul anaknya di rumah? Iya. Apa anak nggak protes? Mm. Orang tuanya melanggar HAM, melanggar hak anak. Tetapi kalau guru yang melakukan di sekolah, justru guru yang Salahkan. disalahkan, dilaporkan, dikriminalisasi. Ini kan tidak adil juga bagi guru. Iya betul. Nah, artinya harus membangunlah kolaborasi yang baik, membangun sinergis yang baik, bahwa pendidikan itu tidak menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak. Bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran orang tua, dan bagaimana peran sekolah. Karena itu saya kecenderungan saya dalam bidang pendidikan itu mengajak anak untuk program bio sekolah itu penting. Karena kita tidak ingin, misalnya contoh Tria, Iya. nggak tamat SMP, terus ngambil paket B, nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP langsung ujian, kan nggak masuk akal, Iya betul. nggak punya raport, kok bisa ujian? Iya. Kan banyak sistem seperti itu sekarang ini, itu kan merusak sistem pendidikan. Nah, hal-hal seperti ini perlu untuk dikaji ulang, perlu dievaluasi. Ijazahnya asli tapi palsu, kan gitu kan? Dia mendapatkan pendidikan dia nggak pernah kuliah, dia nggak pernah sekolah, kan gitu kan? Nah, hal seperti ini justru menjadi problem lah buat dunia pendidikan ke depan. Nah, karena itu kita betul-betul harus serius ya menangani dunia pendidikan saat ini. Nah, karena itu sekarang kolaborasi sinergitas antar semua pihak penting. Karena kita menyongsong Indonesia Emas 2025. 2045. Itu penting. Ya. Ya, rekan Arif, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi nih dengan Dari pendidikan mungkin saya akan ke pembangunan ya, infrastruktur di infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur. Wes, ini Nih, gimana ya, nih? ya. Setuju nih, setuju. Yang menjadi yang lagi hits nih Pak sekarang Siap, nih Pak. siap. Kolom Situ, minyak ya? ya, situ kolom minyak. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak itu Pak terkait kolom minyak itu. Jadi saya sebelum ke kolong minyak ya, Iya. saya ingin cerita sedikit dulu lah. Masyarakat itu masih membayangkan sesuatu itu mudah. Pemda Baltim itu punya uang setahun APBD kita itu tidak sampai 1 triliun.
Jadi untuk membangun Beltim dengan uang nggak sampai 1 triliun, itu harus mampu memanagenya dengan baik, dengan mengedepankan, membagi, menyusun program kegiatan dengan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Kedua, bagaimana kita melakukan kolaborasi dan melaksanakan pendekatan terhadap program kerja yang ingin kita lakukan kepada dinas atau kepentingan yang lebih tinggi. Nah, contoh misalnya, masih banyak pemahaman masyarakat terhadap infrastruktur jalan. Jalan. Saya awali jalan dulu. Jalan menuju dari Bulu Tumbang, Bandar Hanan Judin, menuju ke Kelapa Kampit misalnya. Dari Kelapa Kampit menuju Manggar. Itu orang masih beranggapan kok Pemkab Beltim tidak memperbaiki ini ya, beda dengan Tanjung Pandan. Oh iya banyak. Ya kan? Nah, jalan Bulu Tumbang menuju ke Kelapa Kampit, dari Kelapa Kampit menuju Manggar, itu status jalannya adalah jalan provinsi Bangka Belitung. Jadi, bukan milik Pemkab Belitung Timur. Artinya kami tidak bisa mengintervensi membuat jalan itu. Kalau kami buat kan kami salah. Karena bukan kewenangan kita. Ya. Nah, beda antara Badau menuju Manggar. Yang orang sebut dengan jalan tengah. Jalan HS Sanjudin. Kan? Jalan tol gitu ya. Itu tol, mulus banget gitu kan. Nah, tidur pun tak terasa kalau kita mobil gitu, saking mulusnya gitu. Saking mulus. Itu jalan nasional. Yang sumber pemeliharaan dan pembuatan jalannya bersumber dari dana APBN. Ya kan? Nah, kita juga kemarin membuat jalan Batu Pulas, Cendil. Nah, itu adalah dana insentif dari pemerintah pusat. Dari dana APBN. Terus jalan dari Padang menuju ke Gantung lewat jalan Mudong. Kan mulus juga itu kan? Iya, itu udah mulus. Mulus juga. Waduh. Nah, itu juga insentif dari pemerintah pusat. Nah, terus dari simpang segitiga Kelapa Kampit menuju Open Pit Namsalu. Open Pit. Itu kan mulus juga sekarang jalannya. Itu sebagai bonus pemerintah Belitung Timur mendapatkan juara 1 nasional tentang infrastruktur jalan. Dihadiahkan 10 miliar. Dan dibangunlah jalan itu. Nah, artinya hal kewenangan ini perlu biar masyarakat tidak gagal paham dan tidak mudah mendiskreditkan. Ya, atau menjustis bahwa pemerintah gagal, tidak seperti itu. Kedua, masalah pembangunan Kulong Minyak. Nah, Kulong Minyak itu di 2022-2021 masalahnya. Pada waktu itu Pak Matur Noviansah juga masih di Impraswil, pada waktu masih di PUPR, masih di Perumahan Rakyat Pak itu ya, di Cipta Karya. Beliau juga membuat mengusulkan konsep itu antara Kulong Minyak dan Kulong Teratai. Ya, bahwa itu Pak Gubernur Pak Erzadi Rusman pada itu masih aktif, kita tunjukkan bersama dengan orang Balai, ya, Balai Sungai, BWS ya. BWS, tunjukkan bahwa ini loh konsep kami dan kami tidak mampu untuk menangani atau pembuatan ini. Nah, kita butuh sebenarnya Kolong Minyak itu sebagai upaya untuk penanggulangan banjir. Ya. Nah, tapi desain dan konsep yang dibangun itu konsepnya menarik. Mewah sekali ya Pak. Ya kan? Nah, dengan konsep yang menarik itu akhirnya menjadi ikon baru buat Belitung Timur. Iya, benar Pak. Ya itu kan. Nah, cuman mungkin masyarakat juga bertanya, mau gimana ini? Kan udah dibangun. Nah, pemeliharaannya saat ini aset tersebut belum menjadi hak milik pemerintah daerah. Jadi masih masuk dalam aset BWS. Ya, untuk biaya perawatan terhadap bangunan yang ada di Kolong Minyak. Sehingga kita juga belum menata lebih lanjut. Ya, kita hanya menghimbau, mengingatkan jangan sampai masyarakat membuang sampah sembarangan, mencoret atau mengganggu apa yang sudah kita bangun saat ini. Ya, mari kita jaga bersama, itu sebenarnya. Setelah itu ada bendungan PC juga pasca banjir 2017. Ya, itu juga belum diresmikan sebenarnya, beberapa tahun tuh bangunan itu kan. Bendungan tersebut ada juga bendungan Payak. Ya, itu pasca banjir semua 2017. Dan itu semua embung payak dan segala macam itu adalah dana APBN. Bukan dana APBD kita. Jadi semua pembangunan fasilitas infrastruktur yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat dan Pemda tidak mampu, maka kita akan usulkan ke pusat. Ke pemerintah pusat dalam hal ini. Gitu.
Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, kita akan masuk ke iklan layanan masyarakat terlebih dahulu. Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di obrolan kita pada pagi hari ini bersama Bapak Bupati Belitung Timur, Bapak Burhanuddin. Nah, mungkin kita langsung melanjutkan topik pembicaraan kita pada pagi ini. Pak Burhan, mungkin selama Bapak menjabat menjadi bupati di Kabupaten Belitung Timur ini, Pak, prestasi-prestasi apa sih, Pak, yang menjadi andalan Bapak? Kalau masalah WTP itu kan mungkin udah langganan lah itu Belitung Timur. Udah 5 kali iya, nih kan berturut-turut. Mungkin ada penghargaan yang menurut Bapak wah itu untuk yang Kabupaten Belitung Timur, Pak. Baik. Selama saya menjabat sebagai bupati tahun 2023 ya, 2023-2024 itu alhamdulillah prestasi yang didapat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang kesehatan dari BPJS kita mendapatkan penghargaan dari Pak Wapres tentang UHC, pelayanan kesehatan BPJS 100%. Setelah itu kita juga dari Pak Wapres berkenaan dengan masalah insentif data kemiskinan, ya. Jadi kita mampu menurunkan angka kemiskinan. Jadi kalau bicara masalah angka kemiskinan harus membaca data kan. Jangan betul kalau data keseluruhannya, tapi kita bagaimana berupaya untuk menurunkan. Nah, itu kita juga mendapatkan insentif dari pemerintah pusat berupa dana, ya, berupa uang, karena kinerja kita mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Belitung Timur. Itu 2 tahun berturut kita dapatkan. Setelah itu di bidang kehutanan, di bidang di Kementerian Lingkungan Hidup, kita juga mendapatkan penghargaan. Di bidang kepegawaian, ya, dari Kemenpan RB maupun dari BKN, kita juga mendapatkan penghargaan tentang tata kelola kepegawaian. Jadi hampir semua sektor dari ombudsman, terus dari kearsipan, dan banyaklah yang kita mendapatkan penghargaan, dan itu bagian daripada kinerja teman-teman di Pemda lah. Kan saya sebagai pimpinan hanya memberikan arahan dan bagaimana membangun komitmen buat teman-teman bekerja lebih baik. Nah, saya harap ke depan mungkin itu bisa lebih ditingkat oleh kawan-kawan di OPD ya. Dan kita di KPK pun terakhir ya. Di KPK pun kita juga mendapatkan nilai yang cukup bagus lah dari penilaian dari
Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi upaya-upaya kita untuk membenahi diri secara internal terus kita lakukan dan kita upayakan. Bahkan inspektorat kita pun sekarang APIP-nya udah naik kelas. Udah naik kelas sekarang ini. Jadi semua itu tergantung bagaimana cara kita membangun kebersamaan. Ya walaupun saya yakin dan percaya tidak semua teman-teman di OPD itu terutama misalnya ada eselon 2-nya enggak senang dengan saya enggak. Saya yakin dan percaya tidak semua orang senang dengan saya. Bagaimana kita menerapkan manajemen pemerintahan. Walaupun tipikal saya kan bukan orang yang diktator. Saya kan baik-baik saja dengan semua orang gitu. Kalau orang nggak suka dengan situ pribadi dia lah gitu ya, maksud saya gitu. Yang penting kita tidak membangun suka tidak suka dengan orang. Karena yang paling penting adalah yuk kita bangun Beltim, kita benarin Beltim milik kita. Itu yang paling penting. Ya. Ngomong-ngomong soal kebersamaan nih Pak, saya lihat kemarin waktu Bapak pamit dengan para pegawai di Pemkab Belitung Timur tuh banyak yang suasana haru tuh menyelimuti perpisahan Bapak tuh dengan seluruh pegawai. Berarti Bapak ini selama menjabat tuh memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang mungkin sangat dekat dengan para pegawai hingga mereka tuh memberikan kesan yang menyedihkan gitu kan, berpisah dengan sosok Pak Burhanuddin ini. Ya, bukan hanya pegawai, saya juga merasa sedih ya Pak, meninggalkan. Artinya saya 8 tahun menjadi wakil dan jadi bupati, 5 tahun jadi wakil, 3 tahun jadi. 3 tahun lebih lah, 3 tahun setengah jadi bupati. Terus setelah itu kan saya berkarir sebagai seorang ASN. Artinya ada teman-teman, ada rekan-rekan saya yang dulu saya tahu dia honor, dia tahu dia pegawai honorer gitu kan, terus dia sekarang udah jadi P3K. Terus kalau dilihat nggak mungkin mereka bisa jadi P3K dengan usianya yang udah tua, gitu kan. Nah karena itu begitu ada peluang mereka untuk mendapatkan P3K, saya dan teman-teman di BKPSDM dan Pak Sekda pada waktu itu kita harus perjuangan mereka. Karena itu kita di Bangka Belitung kan Beltim yang paling banyak mengusulkan tenaga P3K sehingga kita boleh dikatakan tidak ada PHK, tidak ada ribut-ribut masalah P3K dan alhamdulillah untuk masalah SK pun sudah kita usulkan. Jadi insya Allah nggak ada masalah untuk masalah pegawai negeri, pegawai di Belitung Timur. Tinggal bagaimana nanti menempatkan di semua OPD. Jadi saya sampaikan dengan teman-teman di Pemda, nextnya begitu SK keluar jangan merasa bahwa si A ini dia ikut tes di dinas ini dia harus akan bekerja, jangan sampai seperti itu. Artinya yang penting bagaimana kita memeratakan dari jumlah pegawai honorer yang kita angkat jadi P3K untuk mengisi di semua ruang, rumah, jabatan yang ada di semua OPD. Sehingga tidak ada lagi OPD yang mengatakan, saya kekurangan pegawai ini, saya butuh pegawai ini, nggak ada lagi. Karena kita sudah mengangkat lebih dari cukup untuk memberikan kemudahan dalam pengisian pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah baik, pendengar berarti itu bisa dijadikan sebuah kenang-kenangan kecil ya Pak dari seorang Pak kepada kalau orang mau mengenang ya syukur, nggak mengenang juga nggak apa-apa. Yang penting kan bagi kita kan bukan soal itu, yang penting bahwa itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Artinya kita sudah memperjuangkan memang haknya mereka kita perjuangkan, kita perjuangkan gitu kan. Artinya toh yang bayar bukan pribadi saya. Iya betul. Gitu kan. Nah, tapi intinya bahwa itulah kewajiban kita untuk memperjuangkan mereka dengan tentunya tidak menyalahi daripada regulasi dan aturan. Gitu. Mungkin rekan Arif ada yang mau ditanyakan lebih lanjut nih kepada sosok Pak Aan ini. Bagaimana nih? Ya saya masih bingung ya dari kenapa waktu yang sangat singkat 3,5 tahun menjadi bupati itu, mana di tahun pertama itu dilanda oleh COVID. Kalau saya jadi bupati mungkin nggak sanggup ya? Nggak ada pembangunan apa-apa mungkin di waktu yang singkat itu. Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak memanage waktu yang singkat itu untuk? Ya gini, jadi di dalam RPJMD kan gini, setiap kepala daerah, calon kepala daerah itu kan punya visi misi. Pada waktu dia berkampanye di masyarakat, dia menyampaikan program keinginan yang disampaikan dan dijual kepada masyarakatnya. Nah, pada waktu saya mencalonkan diri jadi bupati, kan tagline saya berakar. Berakar. Ya.
Apa Ya tuh kan? Ya. kepanjangannya? Apa itu Berakar. kepanjangannya kalau boleh tahu? Bersama rakyat kan. Bersamaan. Lahir Anwar merakyat. Itu kan. Dan tetap sekarang Masih berakar. Ya, masih berakar. Kita masih berakar. Artinya kita mencoba untuk memberikan tanggung jawab itu melalui visi misi kita. Dan itu dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Artinya visi misi di kepala daerah itu wajib dituangkan di dalam RPJMD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Undang-Undang Pemerintahan 23. Jadi itu kita tuangkan. Nah, makanya ada orang sering nanya 100 hari kinerja bupati apa, terus setahun apa, terus visi ini tercapai apa tidak. Itu pasti orang akan tanya. Gitu, pasti akan tanya. Nah, karena itu ada indikator-indikator yang akan dilakukan dan diterjemahkan oleh masing-masing perangkat daerah. Melalui dinas teknisnya. Nah, misalnya kayak saya di program Yuk Nyelik Pasien. Nah, itu bagaimana dinas kesehatan mengimplementasikan program itu sampai ke tingkat puskesmas. Nah, sekarang kan di tingkat puskesmas, satu puskesmas itu harus membuat pustu, dan satu pustu itu wajib ditangani oleh satu perawat dan satu bidan desa. Satu perawat, satu bidan. Nah, itu harus terjemahkan karena itu kan turun dari pemerintah pusat. Jadi kita sekarang ini sudah menggali, menyiapkan dan mengimplementasikan. Jadi setiap desa itu wajib punya satu pegawai perawat kesehatan dan satu punya bidan. Dan itu tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung. Dan mereka wajib. Nah, Yuk Nyelik Pasien ini kan gini. Petugas kesehatan harus proaktif ya, melihat, melakukan kunjungan kepada pasien-pasien yang tidak mampu untuk lagi bolak-balik ke rumah sakit. Itu langsung ke rumah nih? Ya, artinya gini. Si Fulan ini dirujuk ke rumah sakit nih oleh puskesmas. Setelah ditangani rumah sakit, si Fulan ini gak mungkin lagi nih bolak-balik ke rumah sakit. Karena memang kondisi sudah tidak memungkinkan lagi ya. Sehingga untuk membantu masyarakat ini, maka pihak puskesmas harus melakukan pemantauan dan nyelik tadi ya Pak. Nyelik pasien tadi. Nah, itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan dan itu ada indikator penilaiannya. Ya, indikator penilaiannya. Dan tidak hanya satu itu aja, banyak penyakit-penyakit lain yang juga wajib mereka tangani melalui program Yuk Nyelik Pasien. Itu ya. Jadi saya pikir OPD memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan terhadap visi misi kepala daerahnya nanti. Gitu. Oke. Menarik nih rekan Arif. Tadi Bapak menyinggung soal visi misi kepala daerah. Ya mungkin dari rekan Arif ada yang ingin ditanyakan terkait visi misi kepala daerah selanjutnya, dan informasinya ya pendengar, pada besok Kamis 20 Januari 2025 akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah. Pelantikan. Pelantikan kepala daerah di Jakarta ya Pak. Betul. Nah mungkin Bapak di sini bisa sampaikan mungkin harapan kepada Pak Baik, jadi gini, kepala daerah. Kalau saya pertama mengucapkan selamat, ya, selamat kepada Pak Kamarudin Muton dan Pak Hair Anwar setelah beliau terpilih, dan insya Allah besok beliau dilantik di Jakarta. Dan tentunya setelah beliau dilantik, beliau akan melaksanakan kegiatan retreat di Magelang selama 1 minggu untuk kepala daerahnya. Dan otomatis per 1 Maret mereka baru kembali ke daerah untuk melaksanakan tugas bertugas sebagai kepala daerah. Dan tentunya tugas berat yang akan beliau lakukan adalah bagaimana beliau melaksanakan program-program kinerja beliau. Nah, misalnya kalau bagi saya ya prihatin karena di tahun 2025 saja APBD di seluruh Indonesia pemerintah daerah itu dilaksanakan refocusing. Saya pikir itu berat sekali. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan itu. Kita akan support, kita dukung agar beliau bisa melaksanakan visi misi beliau dengan baik. Artinya sebagai mantan bupati, saya akan mensupport yang terbaik lah buat Belitung Timur dan pemerintah bisa berjalan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Gitu. Oke, pendengar, terakhir nih satu pertanyaan penutup. Karena beliau ini juga tadi menceritakan bahwa tergabung dalam beberapa kelompok yang bisa dikatakan membangun Kabupaten Belitung Timur ya Pak. Mungkin bisa Bapak sampaikan pesan-pesan tidak hanya untuk masyarakat tetapi untuk kalangan muda nih. Bagaimana sih kedepannya harus membangun Belitung Timur tercinta ini Pak? Ya gini, kita ini kan sepanjang pengalaman saya ya di organisasi, pengalaman saya di masyarakat, kita
boleh mengkritik, Kritik. harus mengkritik pemerintah. Hmm. Tetapi yang konstruktif. Oke. Kita jangan menyalahkan tapi tidak memberikan solusi. Saya juga pernah berkecimpung di LSM. Oke. Saya pernah berkecimpung di organisasi-organisasi di Belitung dan Bangka Belitung dan juga di tingkat nasional. Artinya di saat kita berbicara terhadap pemerintah, kita mengkritisi pemerintah, tetapi kita memberikan solusi. Memberikan solusi bukan berarti oh pemerintah salah, itu salah, ini salah, ini itu enggak betul. Sudah menjustis pemerintah. Setelah itu kita seakan-akan menganggap bahwa pemerintah ini semua enggak benar gitu. Enggak juga seperti itu gitu. Ya kan? Nah, marilah kita bergandengan tangan. Kalaupun memang misalnya pemerintah itu salah, apa solusi yang dari Anda yang bisa kita berikan? Kita berikan kepada pemerintah. Iya. Ya kan gitu kan. Artinya kan manusia-manusia yang melaksanakan tugas-tugas pokok di pemerintah bukan malaikat. Mereka juga manusia biasa. Berarti habis ini Bapak udah siap nih menjadi seorang MC. Ya, Hai. udah jadi MC. 3 hari ini jadi MC. Setiap malam jadi MC sekarang ini ya. Jadi ke depan ya kita tinggal belajar terus berbuatlah untuk masyarakat dan tidak diam. Karena saya orangnya nggak bisa diam. Jadi kita ini kalau di masyarakat tuh selalu terus berbuatlah. Tidak merasa bahwa setelah kita nggak jadi pejabat lagi terus kita akan duduk manis. Istilah orang sebodoh teing lah kita orang Sunda. Jangan seperti itu. Jadi kita ya udah kalau kita diminta untuk berbicara kita bicara. Misal orang untuk bisa minta bantuan, kita mampu untuk membantu dalam sisi pengetahuan yang kita punya lagi, atau ayo kita bantu. Gitu ya. Tapi kita tidak menjelekkan orang, tidak menyudutkan orang gitu ya. Nanti bikin di TikTok, oh Mbak Tria begini ya gitu kan. Nanti orang tanya, Mbak Tria benar kerjanya. Iya. Atau Mbak Tria bagus, kan belum tentu. Karena kita ini di sisi kita ada baik, ada negatif, ada buruk, ada bagus. Jadi kita belajar untuk membenahi diri. Karena tujuan hidup cuma satu. Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Oke. Oke, Bapak. Mungkin ada pantun nih yang mau disampaikan kepada pendengar kita. Aduh, Ada saya nggak nggak? berani berpantun. Yang penting, mari kita bersatu membangun Timur satu hati, bangun negeri. Sukses buat masyarakat pendengar RRI. Iya. Jadikan RRI sebagai media menghibur masyarakat dan media yang memberikan informasi dan pengetahuan masyarakat dalam semua aspek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana rekan Hadid? Kayaknya perbincangan pagi hari ini sangat seru sekali ya bersama seorang Pak Aan ini, atau boleh dikatakan Bung Aan gitu ya. Dan ya baik pendengar, kita sudah memasuki di penghujung acara obrolan Belitung pagi ini bersama Bapak Burhanuddin ataupun Pak Aan. Dan tadi kita juga sudah mendengar kilas balik perjalanan beliau dari seorang ASN guru, kemudian pernah menjadi sebagai kepala Bapeda, kemudian menjadi seorang kepala dinas pariwisata, hingga menjadi anggota DPR, wakil bupati dan bupati Belitung Timur. Dan beliau mengatakan setelah beliau pensiun menjadi seorang bupati, beliau akan nge-MC nih, alias ngomong cucu nih. Dan tentunya kita selalu memberikan doa yang terbaik kepada Pak Aan dan beserta keluarga beliau, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses apapun nanti yang akan beliau kerjakan selanjutnya. Bukan begitu, Bang Arif? Iya, pendengar. Jadi hasil obrolan kita pagi hari ini adalah terkait masalah sosok pemimpin kepala daerah yang patut dicontoh untuk pimpinan-pimpinan baru yang akan mengemban tugasnya, pendengar ya. Iya. Tidak terasa pendengar, sudah 1 jam lamanya kita berbincang bersama Bapak Burhanuddin ini. Mungkin akan kita tutup obrolan Belitung pagi ini. Saya Arif Juliantoro dan rekan saya Septria Ningsi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa di lain waktu. Sekali di udara, tetap di udara.